Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pembahasan tentang domir jar muttasil. Domiru jarin muttasilun. Domir jar muttasil adalah domir yang berkedudukan jar, baik jarnya itu karena dia didahului oleh huruf jar, maupun jarnya itu karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya, karena kemungkinan jar adalah jar karena didahului oleh huruf jar atau jar karena sebagai mudhafun ilaih. Ya, di sini kita contohkan yang pertama, contoh jar karena menjadi mudhaf ilaih. Yang kedua, contoh jar karena didahului oleh huruf jar. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya dhamir ya semuanya mabni gitu. Ya, meskipun dia itu dalam satu keadaan misalnya kita buhu domirnya pakai domah, dalam satu keadaan yang lain kita bihi domirnya pakai kasroh, tetap kita katakan dia itu mabni. Maka tinggal sebut saja kemabniannya itu sesuai dengan harokatnya. Kita buhu berarti dia itu mabniun ala dhammi gitu. Kita bihi mabniun alal kasri. Ya, kitabuhu ketika kitabnya itu rofa, kitabu maka jadinya hu. Kalau kitabnya majrur kitabi maka jadinya hi. Ya, tidak mungkin kitabihu itu kan. Ya, kemudian maka kitabuhu ini domirnya ini al-ha'u ini. Kalau kitabuhuma domirnya humanya. Ya, Van ini tanda merahnya harusnya di humanya ya, bukan cuma ma. Ya, ya gambarnya seperti ini. Ya, misalnya kita kita bu kan ini ya. Nah ini ya domirnya ya ininya segini. Ya, ya ini maksudnya seperti ini ya. Jadi humanya itulah domirnya. Ya, ya kembali ke sini. Demikian juga kita buhum domirnya humnya itu. Ya karena pada saat itu tulisannya pakai yang seperti ini sehingga nggak bisa kena merah itu. Huruf H-nya itu nggak bisa ikut kena merah. Ya jadi maksudnya kita buhum ya seperti yang ini. Ya, kita buhum. Ya domirnya humnya gitu ya. Domirnya humnya. Bukan cuma mim sukunnya tapi dengan humnya ini domirnya. Ya. Kemudian kita buha ya juga sama domirnya ha gitu ya, bukan cuma alifnya. Ya, jadi domirnya ini. Kita buha itu domirnya. Ya. Kemudian kita buhuma itu juga domirnya humanya, bukan cuma mim dan alifnya ya. Supaya jangan salah paham ya kita lampirkan di sini ya. Kita buhu ma itu. Huma itulah domir jar muttasilnya. Demikian juga kita buhun adalah
Domirnya hunnanya. Kitabuhunna. Ya, karena di saat itu nulisnya masih pakai yang seperti ini ya. Yang langsung kita bu, misal kita buhunna, kita buhunna. Ini. Ya, sehingga ketika kita kasih merah gini, nggak mau kena itu huruf H-nya nggak mau kena. Nah itu, huruf H-nya nggak mau kena. Ya, sehingga terlihatnya huruf H-nya masih warna hitam. Ya, masih warna hitam. Ya, beda kalau yang ini gitu kan. Huruf H-nya dia ikut merah. Ya, waktu itu pakai yang seperti ini ya. Nah, pakai yang pakai yang langsung kita bu hunna ya. Jadi maksudnya domirnya ini ya hunnanya, bukan cuma nunnya ya. Meskipun sudah diginikan, yang kena merah cuma nunnya gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya, tidak salah paham gitu. Adapun sampai bawah sudah betul semua. Ya, kita mulai menghafalkan ya. Kitabuhu dengan kitabihi dari sisi arti ya sama. Kitabnya dia. Dia di sini laki-laki gitu. Minhu darinya, bihi darinya gitu. Dan urutan maknanya ya sama seperti domir-domir sebelumnya, yaitu dia laki-laki satu, mereka berdua laki-laki, mereka laki-laki banyak gitu. Dia perempuan satu, mereka berdua perempuan, mereka perempuan banyak. Ya, misalnya kita buhu, kitabnya dia laki-laki satu, kita buhu, kitabnya mereka berdua laki-laki, kita buhum, kitabnya mereka laki-laki banyak. Ya, kitabnya maknanya kitab miliknya gitu ya. Kitab buku kitabnya dia laki-laki satu, maknanya kitab miliknya dia laki-laki satu. Kitab miliknya dia atau kitab miliknya mereka berdua laki-laki. Ya, seperti itu. Untuk makna, insya Allah nggak ada masalah ya. Sekarang kita mulai menghafalkan. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Gitu. Dan ini bisa dikiaskan ke kata yang lainnya. Misal bait jadinya baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna. Contoh lagi misalnya apa? Sayyarah ya. Sayyaratuhu, sayyaratuhuma, sayyaratuhum, sayyaratuha, sayyaratuhuma, sayyaratuhunna. Sayyaratuka, sayyaratukuma, sayyaratukum, sayyaratuki, sayyaratukuma, sayyaratukunna, sayyarati, sayyaratuna, ya, sayyarati, sayyaratuna, ya, dan bisa cari contoh-contoh lainnya, ya, silakan cari sebanyak-banyaknya, kemudian ditasrif seperti tadi, ya, sehingga menjadi hafal. Kemudian yang kedua yang kitabi ya, maka jadinya kitabihi ya, bukan kitabihu, bukan ya, kitabihi. Kitabihi, kitabihima, kitabihim, kitabiha, kitabihima, kitabihinna, kitabika, kitabikuma, kitabikum,
Kitabiki, kitabikuma, kitabikunna, kitabina, gitu. Ya bisa dikiaskan ke yang lainnya ya. Misalnya tadi bait atau mungkin madrasah gitu ya. Madrasatihi, madrasatihima, madrasatihim, madrasatiha, madrasatihima, madrasatihinna, madrasatika, madrasatikuma, madrasatikum, madrasatiki, madrasatikuma, madrasatikunna, madrasati, madrasatina gitu. Ya, satu lagi ya misalnya apa misalnya kolamun boleh kolamun ya jadinya kolamihi gitu kan kolamihi kolamihima kolamihim gitu. Kolamiha kolamihima kolamihinna kolamika kolamikuma kolamikum kolamiki kolamikuma kolamikin kolamikunna kolami kolamina gitu. Ya, silakan ya dilatih sendiri, cari cari lafadz-lafadz yang lainnya itu. Kemudian yang kedua, contoh didahului oleh huruf cer. Kalau min jadinya minhu gitu, bukan minhi. Kalau bi ya jadinya bihi, bukan bihu gitu. Yang minhu itu al-ha'u mabniun ala dhammi, yang bihi al-ha'u mabniun ala kasri. Dua-duanya tetap mabni. Kalau anhu, kalau fihi kan gitu ya. Ya, mengikuti samainya yang ada itu. Ya, kita lihat atau kita hafalkan yang min ya. Minhu minhuma minhum minha minhuma minhunna minka minkuma minkum minki minkuma minkunna minni minna gitu. Kalau an juga anhu anhuma anhum, anha anhuma anhunna, anka ankuma ankum, anki ankuma ankunna, anni anna. Tuh. Kemudian yang bihi bihima bihim, biha bihima bihinna, bika bikuma bikum, biki bikuma bikunna, bi bina. Ya, contoh yang seperti ini misal ya. Fi, fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya. Ya, untuk fi jadinya fiya, fina, fiya, fina. Ya. Jadi fi ketemu dengan ya jadinya ya gitu ya. Asalnya ya fi panjang ada ya. Ya kemudian eh, terjadi pengidhoman jadinya ya kemudian fina gitu. Ya, nah ulangi yang fi ya. Fihi fihi ma fihim fiha fihi ma fihinna fika fikuma fikum fiki fikuma fikunna fiya fina. Ya, itulah gambaran dhamir jar mutasil ya, maka hafalkanlah ya sehingga ketika ketemu dengan dhamir ini kita bisa mengetahui oh ini loh contoh dhamir jar mutasil. Ya, kita berikan latihan untuk kali ini adalah bacalah kalimat di bawah ini dengan memberikan harokat secara lengkap, kemudian sebutkan setiap kata yang bersambung dengan dhamir jar muttasil. Ya, misal di sini ada satu, ya, artinya Anda berikan contoh satu. Zahaba Abu Muhammadin ila baiti ustadihi. Itu, ini. Ya, di sini al-ha'u
Lafat ustadzihi di situ ada dhamir jar muttasilnya yaitu al-hawi ini. Maka sebutkan berarti ustadzihi gitu. Ya, karena kata yang bersambung dengan dhamir jar muttasil yaitu ustadzihi. Ya, ya karena ini latihannya membaca ya, maka tidak Ana bacakan semua. Cuma Ana berikan gambaran seperti tadi. Di sini Ana berikan gambaran maknanya ya supaya juga nanti ada gambaran gimana bacanya kan gitu ya. Ya, Ana urutkan dari sini. Abu Muhammad telah berangkat ke rumah gurunya naik sepeda pada asar. Ya, jadi ini gambaran kegiatan anak ya. Ketika anak belajar itu gambarannya seperti ini. Setiap harinya itu seperti ini. Dimulai dari asar sampai maghrib. Itu. Anak ulangi, Abu Muhammad berangkat ke rumah gurunya naik sepeda setelah asar untuk membaca kitab di depan beliau, ya, yaitu di depan gurunya. Maka tatkala Abu Muhammad itu sampai ke rumahnya, yaitu ke rumah gurunya, dia pun mengetuk pintu. Ya. Yang mengetuk pintu ya Abu Muhammadnya ya, dia mengetuk pintu, lalu mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam rumah. Kemudian gurunya membukakan pintu dan beliau berkata kepada Abu Muhammad. Ya, beliau berkata kepadanya kan gitu. Silahkan masuklah wahai saudaraku dan duduklah terlebih dahulu dan tunggulah saya sebentar. Saya akan mengambil kitab di kamar saya. Dan setelah gurunya itu mengambil kitabnya, kemudian beliau keluar dari kamarnya dan duduk di atas kursi bersama muridnya. Kemudian gurunya bertanya kepada muridnya, halaman manakah yang ingin engkau baca pada hari ini? Lalu Abu Muhammad menjawab, saya ingin membaca halaman 83. Kemudian dia membaca satu bait ya dari kitab Alfiyah. Wa kullu mudmarin lahul binayajib wa lafzu ma juraka lafzi manusib. Wa kullu mudmarin dan setiap domir lahul bina yajibu itu asalnya. Lahul bina yajib. Wajib baginya untuk mabni. Ya, jadi semua domir hukumnya mabni. Walafzu majurro, sedangkan lafad dari domir yang dijer kalaf lima nusib, yaitu nusibah. Seperti lafad dari domir yang dinasob. Ya karena domir jar mutasil dengan domir nasab mutasil kan bentuknya sama gitu ya. Contohnya tadi kita buhu ini domir jar mutasil. Kalau domir nasab mutasil, misal dorobahu kan gitu. Yang kemarin sudah kita pelajari. Ya. Ya itulah ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, untuk pertemuan kali ini yaitu pengenalan dengan domir jar muttasil. Silahkan latihannya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, semoga dengan latihan ini memberikan gambaran juga kepada kita tentang gambaran bagi domir jar muttasil. Demikian atas kesalahan, kekurangan yang ada. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.